Shalom shalom para pendengar sekalian dimanapun Anda berada ya. Kita berjumpa kembali dalam program hari ini ya, yaitu program Kisah Inspiratif Radio Suara Api Allah. Ya, pendengar sekalian dimanapun Anda berada, di sini saya Barnabas Triyoso akan menemani dalam kisah inspiratif hari ini. Yuk, bagi para pendengar yang baru mendengarkan, nanti silahkan ya, Anda juga bisa bergabung di line WhatsApp kami di nomor 0851 0166 8931. Bagi para pendengar sekalian ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber hari ini, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan membuka program Kisah Inspiratif hari ini, di mana ada seorang anak Tuhan yang hari ini akan berbagi kisah hidupnya, bagaimana panggilannya dan bagaimana kerinduannya untuk melayani Tuhan. Tuhan, tolong berkati acara ini, biar melalui acara ini semua orang boleh terberkati. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur dan telah berdoa. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom bagi para pendengar ya. Di sini kita ada seseorang yang akan berbagi kisahnya. Kira-kira siapa ya? Oke. Halo Kak, dengan Halo. siapa di sini ya? Halo teman-teman. Saya Alfri. Saya adalah mahasiswa di STTA, maba, mahasiswa baru. Saya kebetulan berasal dari NTT, secara khususnya Sumba Barat Daya. Sejauh itu sih itu. Saya sekarang umurnya 21 tahun. Oke, tadi siapa Kak namanya Kak? Saya biasa dipanggil Alfri. Alfri dari Sumba ya. Dari Sumba. Oke, Kak Alfri, ini kan sudah mahasiswa baru ya. Sudah berapa bulan nih di STTA? Kurang lebih 3 bulan ya sekarang. Oke, 3 bulan di STTA. Gimana rasanya? Luar biasa. Luar biasa. Ya, Kak Alfri ini sebelumnya itu sudah lama kenal Tuhan, dari kecil atau mungkin baru-baru kenal Tuhan? Saya bersyukur sih. Sejak kecil orang tua saya mewarisi iman Kristen kepada saya. Jadi semenjak kecil saya sudah mengenal Tuhan. Saya sudah tahu Tuhan ya, tapi dalam pengertian yang masih terbatas. Saya benar-benar mengenal Tuhan mungkin waktu saya berusia 17 tahun ketika saya mengikuti kelas katekisasi. Oh, berarti memang dari kecil orang tua juga ada Kristen ya? Orang tua sudah Kristen. Dari kakek nenek? Ya, sudah Kristen. Oh, puji Tuhan. Jadi syukur ya, dari kecil, tapi memang belum begitu paham ya. Ya, benar. Istilahnya kan kayak ya Kristen KTP gitu. Benar sekali. Oke, terus gimana awal-awal kok akhirnya mulai benar-benar tahu gimana sih Kristen tuh seperti apa itu? Awalnya tuh seperti apa sih? Awalnya sih gimana ya? Mungkin semenjak saya ada yang perlu saya ceritakan sedikit ya. Iya. Saya sebelum masuk di STT ini, saya sebelumnya pernah berkuliah. Oh, sebelumnya pernah kuliah. Saya sebelumnya pernah berkuliah di STT juga. Tapi di sana saya mengambil jurusan program teologi pendidikan agama Kristen sebelumnya. Oh, sebelumnya PAK. Ya, sebelumnya PAK. Dan sepertinya saya benar-benar mengetahui kekristenan itu semenjak saya masuk STT. Oh, itu di daerah mana itu? Sebelumnya di Bali. Oh, STT di Bali. Denpasar. Udah semester berapa Kak? Saya kemarin sudah sampai di semester 6 mau masuk ke 7. Oh, berarti udah mau semester akhir ya ini ya? Semester akhir. Terus masuk di sini
semester berapa? Awal lagi atau? Saya mulai awal lagi. Wah, ampun, berarti tapi emang di sana kayak ada masalah kah atau apa gitu? Untuk masalah sih tidak ada, tapi ya saya tidak tahu, ini mungkin bagian dari rencana Tuhan untuk hidup saya, karena saya cukup membuang-buang anugerah di kampus saya sebelumnya. Oh, iya iya. Jadi memang keinginan pribadi ya, Ya. bukan karena ada mungkin kampusnya yang ada masalah atau karena nah jadi kenal Tuhan lebih dalam itu sejak masuk kampus ya. Sejak masuk STT. Oke. Nah, dulu tuh pas masuk STT itu karena apa sih? Apa karena disuruh orang tua atau ada Benar keinginan? sekali. Sebelumnya sebelum saya masuk STT, dari semenjak kecil tuh saya sebenarnya berkeinginan sekali untuk menjadi seorang arsitek. Dari semenjak SD. Cita-citanya ya. Saya senang menggambar. Saya suka kesenian gitu. Oh, Jadi ya saya berdoa sekali untuk cita-cita saya yang sudah dari kecil untuk menjadi seorang arsitek, sehingga waktu SMA itu saya bersekolah di sekolah yang memang jurusannya mengampu jurusan yang saya mau cita-citakan itu. Oh, jadi sebelumnya memang cita-citanya itu arsitek ya, nggak ada kepikiran untuk STT ya? Kepikiran untuk masuk STT. Terus sekarang bisa masuk STT itu karena apa? Ya awalnya mungkin sekedar pelarian sih awalnya. Oh, pelarian. Karena waktu itu saya mengalami satu peristiwa yang saya rasa saya tidak pernah bayangkan atau tidak inginkan. Mungkin semua orang juga tidak inginkan. Waktu sebelum saya lulus SMK, Iya. itu bapak saya meninggal. Oh, Bapak saya apa namanya? Jadi kami masih dalam masa duka, dan itu mepet sama waktu saya harus masuk kuliah. Oh, ini kuliah yang di Bali itu ya? Ya, jadi waktu itu saya harus terpaksa kuliah. Karena kami masih dalam keadaan duka dan saya harus membuat mama saya senang gitu. Oh, jadi Itu yang menjadi motivasi saya. motivasi pertamanya pengen Motivasi pertama. banggain orang tua ya? Ya, Bukan karena aku pengen melayani Tuhan atau gimana? ya. Ya juga selain motivasi itu ya sudah, saya kuliah apa saja yang penting mama saya berlalu dari dukanya. Iya, bangga anaknya bisa sarjana gitu ya. Ya mungkin itu sih Kak. Mungkin awal mula saya harus masuk di situ. Jadi sebelumnya tuh memang niatannya cuma penting kuliah gitu aja ya. Ya benar. Terus tahu STT yang di Bali itu dari siapa? Sebelumnya kakak saya memang kuliah di situ, kakak kandung saya. Oh, Sebelumnya memang kuliah di sudah situ. lulus juga. Lulusnya 2024. Oh, sudah Jadi kami 2024. sempat jadi kakak tingkat dan adik tingkat juga. Oh, iya. Jadi ngikut kakak ya. Ya direkomendasikan kakak saya dan juga ada gembala saya di Sumba. Iya. Jadi memang direkomendasikan ya, bukan karena keinginan. Nah, pasti kan seiring waktu berjalan tuh, walaupun awalnya terpaksa, terus akhirnya benar-benar menemukan, oh ini memang jalan Tuhan itu dari mana? Saya benar-benar diyakinkan bahwa itu memang panggilan saya waktu saya semester 4. Ketika saya semester 3. Ketika saya terlibat dalam sebuah pelayanan di gereja di Bali. Di sana saya diberikan beberapa tanggung jawab. Sehingga saya melihat, oh, sepertinya Tuhan memang mau taruh saya di sini. Tetapi yang paling benar-benar saya rasa, oh ini benar-benar panggilan saya, ketika saya mau masuk di sini. Masuk di pindah STT ini. Pindah ke STT ya. Oh, gitu. Jadi memang berawal dari ikut-ikutan, terus mulai menemukan arah tujuannya itu ya. Nah, pas mau masuk itu tentunya kan pasti selain panggilan, terus ada ya panggilannya tuh untuk apa, kayak oh saya terpanggil untuk jadi pendeta contohnya gitu.
Sejauh ini saya masih bergumul sih sebenarnya jujur. Saya berkeinginan untuk menjadi seorang misionaris ketika saya masuk di STT. Ini saya temukan waktu saya masih bersekolah di Bali, masih STT di Bali, dan saya berpikir ketika saya menemukan, saya pernah mengikuti penginjilan di Bali, saya banyak menemukan bahwa masih banyak orang yang benar-benar haus akan Injil. Di pelosok-pelosok Bali itu ternyata masih banyak yang memang benar-benar belum mengenal akan Kristus. Dari situ hati saya tergerak untuk mengenal. Karena sebenarnya memang di Sumba kan mayoritas ya. Ya, di Sumba mayoritas. Jadi kayak ketika pindah ke daerah yang campur gitu kan, jadi terbuka ya. Ya. Oh, oke. Nah, itu kan awal-awalnya ya. Jadi dari yang ikut-ikutan terus mulai tertarik karena lihat banyak jiwa juga ya yang ternyata ketika di luar daerah itu banyak orang yang belum percaya seperti itu ya. Apalagi di Bali kan penyembahnya kuat ya yang Hindunya Masih ya. mayoritas. Si mayoritas. Ya. Nah, yakinnya tuh dari mana akhirnya sekarang yakin aku jadi hamba Tuhan, jadi misionaris. Kalau ini memang Tuhan benar-benar panggil nih. Itu yang bikin yakin tuh dari mana itu? Yang bikin yakin seperti yang saya bilang tadi waktu saya hendak masuk sini. Awalnya saya benar-benar bermain-main kuliah di Bali. Dan itu bukan satu hal yang baik menurut saya. Karena saya pikir perkuliahan saya di Bali itu terlalu banyak kasih karunia untuk saya secara pribadi. Karena sejujurnya saya membuang-buang anugerah Tuhan dengan bermain-main, malas-malasan, mengerjain tugas gitu, jarang ke kampus. Jadi saya benar-benar yakin saya dipanggil Tuhan ketika saya yang seharusnya ya sudah Tuhan harusnya tidak hiraukan lagi karena kemalasan saya itu. Tapi Tuhan masih tangkap saya. Lalu kemudian taruh saya di sini lagi untuk belajar lebih lagi. Oke. Kalau boleh tanya nih, yang dimaksud dengan anugerah yang disia-siakan di sana itu seperti apa? Mungkin kayak dapat sponsor gratis, tis gitu atau seperti apa? Yang anugerah itu yang kakak maksud? Yang saya maksud ya, itu seperti kesempatan untuk belajar. Iya. Itu anugerah yang Tuhan berikan tapi saya sia-siakan. Lalu kemudian ada beberapa orang yang juga mensupport saya. Dan saya pikir itu adalah anugerah juga, tetapi saya mengecewakan. Oh, seperti itu ya. Nah, tadi kan juga aku sempat nangkep sih soal nggak kuliah itu ya. Jadi sistemnya emang tinggal di luar atau? Iya, kalau kampus saya sebelumnya itu belum ada asramanya, jadi kami mahasiswa-mahasiswi itu tinggalnya di kos. Tinggal sendiri gitu. Jadi hampir-hampir kayak sekolah umum ya berarti ya. Jadi harus ngekos, harus urus diri sendiri terus kuliah. Iya. Tapi sistemnya sama kayak di STTA ini atau beda? Mungkin sistemnya agak berbeda sih, karena ya saya tidak tahu sih apa perbedaannya, tapi sepertinya ada karena di sini mungkin tuntutannya lebih banyak. Karena berasrama dan ya ada kurangan dikit lah. Kalau di sana masih ada kebebasan dikit. Jadi memang kayak kalau di sini kan dari pagi tembus pagi tembus malam ya, ada self study kalau malam. Di sana nggak ada ya. Oh, jadi memang sedikit ada kebebasan ya. Iya. Oh, oke. Nah, kalau sekarang kan sudah semenjak tahu sadar ya akan anugerah Tuhan yang disia-siakan selama di Bali, terus sekarang benar-benar sungguh-sungguh. Nah, ketika sungguh-sungguh itu apa responnya gitu loh? Oh, Tuhan sudah kasih saya kesempatan lagi, Tuhan tarik saya lagi. Nah, aku mau seperti apa supaya nggak lagi seperti yang dulu menyanyiakan anugerah Tuhan itu? Sebenarnya saya kalau dibilang bisa menjadi satu orang yang paling bersyukur ya atas Tuhan, karena
saya berpikir saya sebenarnya sudah tidak layak, sudah tidak pantas lah untuk dipanggil lagi sama Tuhan. Tapi Tuhan baik sekali misalnya. Jadi saya semenjak masuk sini itu di STT ini, saya punya satu komitmen. Jadi saya benar-benar mau mengubah hidup saya. Kalau dulu saya malas-malasan, nah, di sini saya mencoba untuk menuntut diri seperti nggak menyia-nyiakan waktu, tidak membuang-buang hal yang lebih baik. Dan juga saya satu hal yang saya tuntut dari diri saya adalah membaca sekarang. Dan juga saya mengikuti kelas beda buku sekarang. Suka membaca sekarang atau sebelumnya enggak? Sebelumnya sama sekali tidak. Sekarang baru mulai belajar membaca ya. Baca lagi. Ya. Bosen nggak? Sempat bosen nggak kalau membaca itu? Jujur cukup membosankan. Tapi ketika membaca saya pikir ada banyak hal yang baru yang saya temui. Oke. Nah, apakah cuma itu hobinya atau mungkin punya hobi yang lain? Yang sekarang untuk sebagai responnya nih aku ditangkap lagi itu. Apa ya? Mungkin lebih sering main musik. Jadi pengen ikut terlibat dalam pelayanan yang ada. Oke. Semakin rajin lagi nih ya. Jadi mau menuntut diri lah. Nah, ini kan ada suatu perbedaan ya, berarti di sana kayak apa, terus sekarang di berapa tadi 3 bulanan ya? Iya, 3 bulan ya. Nah, 3 bulan menghadapi perbedaan antara kampus lama dengan kampus yang baru ini kan tadi menurut ceritanya sangat berbeda ya. Di sana ada kebebasan, terus di sini tuh semua serba diatur, bahkan bangun tidur pun diatur gitu ya. Kalau di kos kan bebas nih, bebas. Yang penting jam kuliah jam sekian ya udah masuk gitu. Masuknya jam gitu. Nah, sekarang gimana kalau udah masuk sini terus suasana yang kayak gini? Sebenarnya di kampus yang sebelumnya bukan bukan tidak menuntut kami untuk harus seperti yang sekarang ini. Tetapi dari diri kami sendiri. Nah, tapi perbedaannya sama yang kampus di sini kan. Ya kita dituntut. Istilahnya dipaksa gitu ya. Dipaksa. Jadi mau tidak mau karena ada konsekuensi yang harus diterima. Nah kalau di sana kan tidak ada yang tahu kita mau buat apa di kos, kita bangun jam berapa. Soalnya kan kalau ada kalanya nggak dipaksa itu kan susah ya. Iya benar. Apalagi kalau nunggu keinginan diri sendiri kan seringkali susah. Walaupun itu hal yang baik kayak bangun pagi saat teduh itu kan. Benar. Hal yang baik, tapi kadang kan kita kayak aduh malas seperti itu. Terus di sini kan semua dituntut, jadi soal itu ya, soal bangun juga itu ya. Iya benar. Apakah ada masalah Kak selama di sini? Sejujurnya masuk di STTIA ini satu hal yang buat saya kaget sebenarnya. Karena kalau dilihat dari latar belakang sebelumnya berbanding 180 derajat. Karena sebelumnya kan saya memiliki kebebasan dari pihak saya sendiri. Terus di sini harus dituntut. Nah, mungkin harus belajar untuk bangun pagi. Harus belajar untuk lepas dari handphone gitu kan. Malam dikumpul ya. Dan harus ada waktu belajar itu sendiri seperti self study. Dan mau tidak mau harus belajar. Mau nggak mau itu ya. Harus istilahnya dipaksa untuk disiplin dan sebagainya. Nyaman kalau seperti itu? Sejauh ini saya masih merasa nyaman karena saya cukup karena hal-hal yang demikian cukup merubah hidup saya beberapa waktu belakangan ini. Jadi nggak ada masalah ya. Karena kan memang biasanya bebas terus ini nggak bebas itu kan sering kali membuat nggak nyaman, nggak kerasan, nggak betah gitu ya. Tapi Kak Ali juga ya. Sejauh ini saya masih nyaman. Masih nyaman. Saya bersyukur untuk beberapa peraturan yang ada ini seperti contohnya kumpul HP.
saya senang sekali karena sebelumnya saya bergantung sekali sama HP sehingga mainnya sampai larut-larut malam atau bahkan sampai pagi. Oh, sampai biasa main game atau sampai pagi itu? Itu ya main game juga scroll TikTok apalah gitu, sosial media. Jadi itu yang membuat aktivitas sampai larut malam gitu ya. Tapi bukan karena ngerjakan tugas toh. Bukan. Soalnya kan ada yang lembur tuh karena ngerjakan tugas. Kayak saya dulu itu lembur sampai jam 12 jam 1 tuh karena kerja tugas atau mungkin lagi perbaiki apa gitu sampai malam. Walaupun di kamar itu mati lampu, gelap-gelapan. Jadi dulu karena main game aktivitas lain itu ya selain kerja tugas ya. Oke, terus dalam hal kayak pergaulan nih di kampus ini kan banyak nih dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan semua ada, ujung timur pun ada gitu. Papua. Gimana pergaulan? Cukup kaget juga sih karena kalau di kampus saya sebelumnya itu mayoritasnya dari Sumba juga. Mayoritasnya dari Sumba. Jadi saya untuk bergaulnya ya cepat karena sama-sama dari daerah, bahkan ada yang dari daerah tempat yang sama kalau di kampus ini. Nah di sini saya cuma punya satu teman yang sama dan sama-sama satu dari daerah yang sama. Dan seperti yang kakak bilang tadi bahwa banyak dari misalnya Nias, dari Batak, dari Kupang juga ada. Dan awalnya sih masuk sini saya cukup susah karena perbedaan komunikasi dan juga logatnya itu biasanya walaupun pakai bahasa Indonesia tapi logatnya masih kebawa-bawa dari asal ya. Dan itu menjadi kesulitan sih buat saya awalnya. Tapi sejauh ini teman-teman diajarkan relasi yang baik, jadi saya bisa masuk juga ke dalam relasi yang baik. Oh, udah mulai membiasakan diri ya. Tapi emang nggak ada masalah kan, cuma karena perbedaan bahasa budaya itu. Soalnya kan kalau ada beberapa daerah, ada yang daerah A itu keras, daerah ini kok lunak, terus daerah sana itu sangat keras malahan. Itu bisa menyesuaikan ya. Iya. Dan saya bersyukur sih. Tuhan kasih saya satu pemikiran bahwa saya harus selalu melihat hal yang baik dari beberapa orang. Jadi saya bisa menangkap. Oke. Ini masih soal kehidupan di kampus ini ya yang jelas berbeda ya. Soal makanan gimana? Saya bersyukur sekali ya di luar ya. Karena kalau di Bali itu waktu saya ngekos jam makan saya sama sekali tidak teratur. Ketika saya cukup tidak sehat lah makannya. Kalau di kos dulu sering beli makan atau masak sendiri? Sering beli makan. Mie. Ya anak kos. Iya. Jadi mie solusi daruratnya. Iya Kak. Dan bersyukurnya di sini tuh jadwal makannya ya teratur lah. Jadi satu yang berbeda ya. Jadi di sini nggak perlu bingung-bingung mau makan apa, sudah tersedia jadinya ya. Oke. Ya Kak, di sini kan dengan keadaan seperti ini, terus tadi kan juga ada kerinduan untuk misionaris. Nah, itu kira-kira Kak punya pandangan nggak? Kan kalau saya dulu ya itu tuntut cuma cita-citanya pengen jadi gembala di daerah, di pedesaan, tapi harus itu sama dosennya itu ditanyain lagi daerah mana harus gumulkan, walaupun nanti di titik akhirnya itu berbeda karena kan kita nggak pernah tahu rencana Tuhan ya. Jadi kakak sendiri ada pandangan nggak soal pelayanan itu depannya? Saya berpikir saya bergumul menjadi misionaris ini, tapi saya tidak tahu nanti Tuhan mau tempatkan saya di mana. Tapi saya punya komitmen, saya punya cita-cita untuk menjadi misionaris di Indonesia Timur.
Karena Kak, di Indonesia Timur itu meskipun mayoritas Kristen, tapi menurut observasi yang juga saya temui secara langsung itu hanya mayoritas saja, tapi tidak dengan yang benar-benar menunjukkan iman Kristen. Kehidupan Kristen yang benar itu ya. Jadi kayak seolah-olah ya cuma KTP aja gitu ya. Kembali ke bahasa yang digunakan ya. Jadi Kristen KTP terus pengen balik mengubah itu ya. Jadi cita-cita saya supaya saya bisa mempertahankan iman yang ada itu, supaya jangan nanti ada yang masuk ikut, dari agama sebelah misalnya. Ada ikut-ikutan karena imannya nggak kuat ya. Mungkin ada spesifik daerah mana Kak? Kan Indonesia Timur kan luas nih, Indonesia Timur sampai Papua kan juga timur ya. Mungkin ada lebih spesifik di daerah mana? Saya punya sebenarnya untuk daerah saya sendiri, karena cukup saya lihat dari daerah saya, di kampung saya sendiri, pengenalan mereka akan Kristen yang sejati itu masih kurang. Jadi emang daerah Sumba ya pengennya bisa balik. Nah, kalau misalkan namanya cita-citanya jadi misionaris ya, terus ternyata Tuhan taruh tempat yang kayak di kesaksian itu ya, sampai harus lari, harus benar-benar susah gitu loh, kayak keamanan karena ini negara, nggak takut sih kalau gitu Kak? Secara manusiawi, dan ini masih menjadi pergumulan saya juga ketika saya bercita-cita untuk menjadi misionaris ya. Karena di sini kan diajarkan juga tantangan-tantangan yang akan dihadapi ketika menjadi misionaris. Sebenarnya sempat kepikiran juga, wah gimana ini kalau benar jadi misionaris ini, bisa mati di ladang pelayanan gitu kan. Tapi setelah mendengar firman Tuhan, banyak juga yang mengajarkan bahwa itu bukan menjadi satu hal yang perlu kita takutkan gitu. Dan saya belajar dari situ, saya tidak perlu takut untuk hal-hal yang demikian. Karena pemberitaan Injil itu lebih penting. Jadi memang sempat ada ragu juga ya. Karena jadi misionaris nggak mudah ya pendengar ya. Karena harus ada tantangan, bahkan sampai keselamatan nyawa ditaruhkan, itu menjadi tantangannya. Oke pendengar sekalian, sebelum kita lebih lanjut lagi ya dalam kesaksiannya Kak Alfri ini ya, setelah lagu-lagu berikut kita akan kembali lagi. Jadi para pendengar jangan kemana-mana, karena akan break sebentar, nanti akan lanjut setelah pujian ini. Oke, tetap nikmati dan tetap stay di Radio Suara Abdi Allah, karena kisah inspiratif akan kembali hadir sesaat lagi. Ada terang, kabar baik yang selalu datang, hati penuh suka. Ingin berbagi cerita pengalaman hidup? Atau hanya sekedar mendengar kisah inspiratif? Radio Suara Abdi Allah bisa jadi solusinya. Dengarkan siaran program dan musik rohani setiap harinya hanya di Radio Suara Abdi Allah. Radio Suara Abdi Allah, cahaya di tengah gelisah. Oke pendengar sekalian dimanapun Anda berada ya, kita setelah pujian yang sudah diputarkan ya, kita kembali ngobrol-ngobrolnya soal saksian dari tamu narasumber kita hari ini. Oke Kak, tadi kan sempat singgung ya perbedaan kalau di sana ngekos ya. Nah ngekosnya itu Kak tadi Kak sempat terlintas itu loh, karena keinget ngekosnya di sana itu apakah cuma
cuma ada kegiatan aja kalau di kampusnya ya. Kalau ada kegiatan ya ada di kampus, kalau enggak ya bisa bebas kemana-mana atau full dari siang sampai sore. Karena saya pernah ada kenalan ya dari kampus lain, dia S2 dan di S2-nya itu karena dia dapat keluarga jadi dia tinggal di luar bukan di asrama, dan ketika dia tinggal di luar itu dia diwajibkan seperti orang kantoran. Jadi pagi masuk ke kampus, terus sorenya atau malam mungkin pulang seperti itu. Apakah di sana juga seperti itu? Seharusnya ya, memang untuk tetap stay di kampus itu wajib seharusnya. Tapi yang saya alami waktu di kampus sebelumnya itu adalah ketika saya berkuliah di jam itu saja baru saya di kampus. Lalu kemudian atau misalnya saya kuliah pagi ini nih, ya saya ada di pagi itu. Lalu selesai kuliahnya saya pulang. Lalu kalau misalnya ada kuliah di jam sore, saya balik ke kampus jam sore. Oh, jadi cuma datang tuh cuma untuk kuliah aja ya dia? Ya, untuk kelas saja ya. Jadi kalau nggak ada kelas ya udah ngapain di kampus gitu. ya itu dari mahasiswanya sendiri sih kalau memang malas ya. Contohnya kayak saya nggak terlalu peduli sama ini, jadi saya langsung pulang. Tapi seharusnya kan belajar, dan ada sih tuntutan dari kampus juga untuk tetap stay mengerjakan tugas, lain-lain gitu. Oh, oke. Nah, kita tadi soal kampus ya, dan ini juga soal yang lain ya, tentang tadi kan sudah ada rencana pandangan nih untuk kedepannya itu mau jadi misionaris ya tadi ya, misionaris ke Sumba. Nah, tentunya kalau kita punya pandangan itu pasti ada yang kita siapkan tuh ya. Kalau kita mau ke kebun tuh ya, ke kebun ngapain, nyangkul ya, pasti kita siapin cangkul, siapin sepatu tuh. Dari Yaka sendiri apa yang jadi persiapinnya dalam mungkin 5 tahun ini, 4 tahun lah belajar di sini. Ada satu hal yang menarik waktu saya masuk di kampus ini, dan ada 1 minggu ada kegiatan perkenalan kampus Ya. dan ada beberapa seminar yang saya ikuti, dan di satu seminar yang dipimpin oleh satu dosen di sini itu meminta kami untuk menuliskan apa nih cita-citanya ketika mau jadi misionaris dan apa yang mau dipersiapkan. Nah, di sana saya tulis saya mau belajar komitmen lewat kampus ini, dan satu hal yang mau saya belajar adalah konteks budaya Indonesia pada saat ini. Sehingga mungkin ya saya tidak tahu Tuhan mau tempatkan saya di mana nanti, karena manusianya bisa berencana tapi Tuhan yang tentukan. Jadi saya mau belajar konteks budaya sehingga nanti kalau misalnya saya masuk ke dalam satu budaya yang baru, saya tidak kaget. Asing. Sudah lebih dulu mempelajari sehingga bisa masuk lah. Jadi dapat dikatakan pas juga ya dengan apa yang mau dipersiapkan ya. Iya. Karena kan di sini banyak budaya ya. Iya, benar Ada sekali. kesempatan. Jadi kalau misalkan ada yang dari Batak mau belajar bahasa Batak gimana? Seperti itu. Ada dari Nias mau belajar bahasa Nias, itu kan lebih mudah ya. Iya. Karena sudah ada mulai cicilan ya. Iya. Cicil Dan apa? di sini teman-teman dari Nias banyak, jadi keseringan dengar bahasa mereka. Oh, sudah mulai tahu. Sedikit mungkin satu-satu aja, belum pernah. Tapi ya pasti yang sudah tahu tentang salamnya ya. Iya. Yahu, Yahu. horas gitu ya. Seperti itu. Jadi emang selama 4 tahun ke depan ini ya mau belajar itu tentang budaya itu ya. Puji Tuhannya seperti itu sih, karena didukung ada dari berbagai daerah gitu kan. Sekali. Nah, oh ya tadi kelupaan sih. Ada juga kepikiran gimana perasaannya. Itu kan kakak kan dari semester sudah 6 ya. Iya. Tinggal sana ada praktek 1 tahun. Iya, 6 bulan. Oh, cuma 6 bulan. Berarti 4 tahun belajar, 6 bulan praktek gitu ya. Oh, berarti 4,5 tahun ya. Oke, ini kan semester 6, berarti tinggal
sebentar lagi sudah proposal gitu kan, Seharusnya. skripsi, terus ya sudah dibilang kakak tingkat lah gitu kan, sudah belajar banyak hal juga. Nah ketika itu pindah ke sini kan akhirnya jadi semester 1 lagi, itu gimana perasaannya gitu? Dari ini, halo kak, ini sekarang dia tolong gitu jadi kakak adik tingkat. Mungkin ini konsekuensi dari apa yang saya buat sih di kampus sebelumnya. Tapi apa ya? Bersyukur sih seharusnya. Karena awalnya cukup bingung. Karena di semester 6 itu saya sudah depresi, sudah frustasi dengan kuliah saya, melihat dari saya yang malas-malasan dan juga ada problem lainnya, dan saya memutuskan untuk berhenti kuliah. Waktu itu saya kasih tahu orang tua, kasih tahu kakak-kakak saya pengen berhenti aja nih, sebenarnya tidak cocok saya jadi hamba Tuhan gitu. Tapi ya yang saya bilang tadi yang membuat saya yakin ketika Tuhan tangkap saya lagi, dan akhirnya saya tidak jadi pulang. Tepat ketika saya mau pulang, saya ditawarkan kampus ini. Saya ditawarkan kampus ini, ada sponsor saya menawarkan kampus ini. Bagaimana kalau misalnya kamu lanjutkan di sana saja? Kamu mau lanjut PAK atau mau mulai baru, itu pilihan dari kamu, silakan kembali, nanti kamu tentukan. Dalam waktu yang singkat itu saya benar-benar bergumul, lalu akhirnya saya menetapkan hati untuk masuk ke sini. Dan perasaannya itu memang agak berat, karena niat awal saya memang mau berhenti kuliah saja karena sudah cukup stres dengan perkuliahan sebelumnya. Itu karena ulah saya sendiri sih. Ya itu juga. Jadi memang saatnya cukup perpindahan itu ya. Iya. Pindah terus istilahnya turun kelas gitu. Iya. Turun kelas itu di tantangannya. Oke kak, ini kan sudah cukup banyak ya, dan terima kasih. Mungkin ada nggak pesan-pesan, siapa tahu nih ada pendengar yang saat ini mendengarkan tuh sedang ngalamin kayak stresnya kakak sekarang, terus atau mungkin pengalaman menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Mungkin punya pesan-pesan nggak untuk pendengar yang saat ini mendengarkan? Mungkin untuk teman-teman atau saudara-saudari yang ada di posisi saya yang lalu, yang saat ini ada di posisi saya yang lalu, kita jangan pernah berpikir bahwa dengan kesalahan yang kita buat itu menjadi satu hal yang fatal untuk kita tidak berubah. Yang kita berpikir bahwa dengan kesalahan-kesalahan yang kita buat membuat kita merasa tidak layak. Memang tidak ada yang layak, karena yang melayakkan kita adalah Tuhan. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, Tuhan itu mau memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mau betul-betul berubah. Dan ini satu hal yang saya mau lakukan sekarang. Tidak lagi menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Oke. Jadi bagi para pendengar yang saat ini sedang mengalami pergumulan seperti kakak yang saksian ya, Kak Alfri ya, yang saudara di mana merasa mulai jenuh, mulai malas, terus mungkin juga menyia-nyiakan anugerah Tuhan, hidup dalam kehidupan yang kayak hampa gitu, nggak ada arah tujuan. Tetap jangan kita belajar untuk bangkit ya kak ya. Ya benar. Bangkit, tidak terpuruk. Terus kita juga hilangkan segala mungkin yang jadi pokok permasalahannya ya. Ya benar. Yang membuat kita itu bukannya bertumbuh tetapi semakin jauh dari Tuhan. Dan yang tadi di Kak Alfri ya bilang, jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Jadi keinget lagu ini kak, hidup ini adalah kesempatan. Oke, para pendengar tetap percaya ya sama anugerah Tuhan, di mana
Tuhan itu kalau sudah pilih kita, dia nggak akan ngelepasin kita. Dan ketika kita yang sudah jauh dari Tuhan, terus kita sadar kita punya kerinduan untuk datang, jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena Tuhan itu setia dan Tuhan juga istilahnya siap menerima kita. Ya. Apapun yang terjadi, apapun yang sudah kita lakukan. Oke Kak Alfri, terima kasih ya, sudah kurang lebih hampir 1 jam nih ngobrol-ngobrol bersama saya di program Kisah Inspirasi. Terima kasih untuk kisah-kisahnya yang memberkati ya, menambah pengalaman baru bagi saya juga dan mungkin juga bagi para pendengar. Dan harapannya sih semoga Kak Alfri tidak seperti yang dulu ya, tapi tetap bisa lanjut lancar kuliahnya sampai nanti jadi misionaris yang dipakai Tuhan. Oke pendengar sekalian, demikian ya kisah inspiratif hari ini. Tetapi tetap saudara bisa ikuti di YouTube kami, di YouTube Radio Suara Abdi Allah, karena nanti rekaman ulang hari ini akan disiarkan di situ beserta videonya. Jadi bagaimana mungkin pendengar penasaran nanti bisa lihat di YouTube ya. Dan saudara juga bisa nikmatin program-program Radio Suara Abdi Allah. Ada khotbah harian yang akan disampaikan oleh para mahasiswa dan dosen STTA. Anda juga bisa ikuti program lainnya seperti Warni, di mana Warni disiarkan dari hari Jumat sampai hari Senin sampai hari Jumat pukul 10 sampai jam 11 siang, dan juga kisah inspiratif seperti hari ini dengan narasumber yang berbeda setiap hari Jumat pukul 4 sore. Oke, sebelum kita mengakhiri kita berdoa dulu ya Kak ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kisah inspiratif hari ini. Tuhan begitu baik. Kami melihat Tuhan bagaimana anugerah Tuhan yang oleh anakmu Kak Alfri sebelumnya telah sia-siakan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anakmu ini Tuhan. Dan kami melihat bagaimana kasih dan setia Tuhan itu benar-benar nyata. Tuhan tetap pegang, Tuhan tetap rangkul, bahkan ketika dia mulai pergi Tuhan tarik kembali dan kembali Tuhan bina untuk menjadi alat Tuhan. Tuhan, kami juga rindu di mana kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang nyata itu, dan ampuni kami bila kami juga pernah mengalami atau melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan, yang tidak bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Bapa di surga, berkati hamba-Mu Kak Alfri dalam hidupnya. Kiranya Tuhan boleh menolong dalam proses penyesuaiannya jemaat ini, dalam proses pergaulannya dengan teman-teman mahasiswa yang lain dan juga lingkungan di kampus STTA ini, serta dalam hal akademik juga Tuhan yang menyertai. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat serta kasih karunia dan talenta-talenta yang Tuhan berikan hingga dia boleh makin diperlengkapi dan siap menjadi pelayan Tuhan kemudian hari. Berkati sampai dia selesai wisuda dengan lancar, biarlah semuanya itu boleh terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami akan berpisah. Kiranya Tuhan boleh memberkati para pendengar yang ada dimanapun mereka berada. Pujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, saudara pendengar, saya Panatas Trioso. Saya Alfri. Oke, sampai berjumpa di program kisah inspiratif dengan narasumber yang berbeda. Shalom.